Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Nova Afniarti. Saya merupakan calon guru penggerak angkatan 10, unit kerja SD Negeri 18 Garing 5 Kuala Tungkal, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi. Saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada tugas koneksi antar materi modul 1. Saya akan merefleksikan diri saya melalui 3 pertanyaan berikut. Yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Yang ketiga, apa yang dapat segera saya terapkan dengan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas saya sebelum saya mempelajari modul 1.1, yaitu yang pertama, guru mendominasi pembelajaran. Dalam pembelajaran, saya terlalu banyak ceramah dan siswa hanya duduk diam, mendengarkan saya. Yang kedua, pembelajaran terfokus pada materi dan KKM dan hanya mengutamakan aspek kognitif anak. Padahal ini saya sering lupa bahwa pendidikan bukan hanya soal mentransfer ilmu saja, tetapi sejatinya ada aspek lain yang perlu diperhatikan dalam pembelajaran. Selanjutnya, guru kurang memahami karakteristik anak. Saya menyamaratakan kemampuan anak dengan melakukan pembelajaran yang sesuai dengan zona nyaman saya sebagai seorang guru tanpa memperhatikan perbedaan anak. Selanjutnya, siswa pasif dan motivasi belajar siswa rendah. Saya sering sekali merasakan saat saya memberikan materi, mereka lesu dan tidak bersemangat. Setelah itu, suasana kelas yang tertib, tenang, dan anak-anak yang memahami materi adalah fokus utama saya. Ini merupakan kegiatan belajar di kelas saya sebelum saya mempelajari modul 1.1, yaitu pembelajaran masih berpusat kepada guru, siswa hanya duduk, diam, dan mendengarkan, penilaian hanya aspek kognitif saja. Setelah saya mempelajari modul 1.1, yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya, yaitu 1. Merubah pemikiran saya. Yang pertama, guru bukan satu-satunya sumber belajar. Anak bebas memilih sumber belajar apa saja dan dari mana saja yang akan mereka gunakan untuk belajar. Tugas guru adalah menuntun dan mengarahkan mana yang baik dan tidak baik. Yang kedua, pembelajaran berpusat pada anak. Dengan aktivitas pembelajaran yang berpusat pada anak, anak akan menjadi lebih aktif karena terlibat dalam proses pembelajaran, sehingga mereka dapat mengkonstruksi pengetahuan mereka. Selanjutnya, menghargai karakteristik anak. Anak-anak terlahir berbeda, setiap individu memiliki keunikannya masing-masing. Saya sadar dengan perbedaan ini menjadikan pembelajaran lebih berwarna. Sebagaimana saya sebagai seorang pamong harus dapat menuntun anak sesuai kodratnya. Selain itu, setelah saya mempelajari modul 1.1 ini juga dapat merubah perilaku saya. Antara lain, mengemas pembelajaran secara menarik agar motivasi siswa meningkat. Selanjutnya, memberikan kebebasan pada anak untuk menyelesaikan setiap tugas sesuai dengan minat, bakat, kreativitasnya masing-masing. Saya akan lebih cermat melihat bakat anak, yaitu menuntun sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Selain itu, saya dapat segera menerapkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Penerapan yang akan segera saya lakukan adalah
1. Merancang pembelajaran interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan peserta didik. 2. Menerapkan pembelajaran berbasis kearifan lokal dan budaya setempat. 3. Menerapkan konsep merdeka belajar dan mengintegrasikan setiap pembelajaran dengan pencapaian profil pelajar Pancasila. 4. Pembelajaran yang mengutamakan aspek budi pekerti. Selanjutnya, menerapkan sistem AMONG, yaitu pendidikan yang menuntun bukan menuntun, pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, mengintegrasikan permainan dalam pembelajaran. Nah, ini merupakan kegiatan di kelas saya setelah mempelajari modul 1.1. Pembelajaran berpusat pada peserta didik, siswa aktif dalam kegiatan belajar. Suasana kelas saya juga menjadi lebih menyenangkan bagi peserta didik. Kesimpulan yang dapat saya sampaikan yaitu dasar-dasar pemikiran dari Ki Hajar Dewantara harus segera kita terapkan dalam proses pembelajaran di kelas ataupun di sekolah. Di antaranya yang pertama, pendidikan menuntun anak-anak sesuai dengan minat dan bakatnya. Pendidikan bukan hanya ilmu akademis saja, namun perlu penanaman budi pekerti yang baik. Selanjutnya, pendidikan sejatinya adalah berhamba pada anak. Demikianlah pemaparan saya tentang koneksi antar materi pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam penyampaian. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerak.